Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Info. Saat Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel diburu penguasa Mesir, Laut Merah membelah dan menenggelamkan Fir'aun berikut pasukannya. Akibat kesombongan Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, dia pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun merupakan gelar yang diberikan kepada raja-raja Mesir kuno. Asal-usul Fir'aun sebetulnya merujuk kepada nama istana tempat berdiamnya seorang raja. Namun, lama-kelamaan digunakan sebagai gelar raja-raja Mesir kuno. Banyak Fir'aun yang telah memimpin peradaban yang terkenal dengan peninggalan piramida Khufunya itu. Mulai dari Raja Menes sekitar 3000 sebelum Masehi, pendiri kerajaan, pemersatu Mesir hulu dan hilir, hingga Mesir jatuh di bawah kepemimpinan raja-raja dari Persia. Lalu, Fir'aun manakah yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Simak kisah lengkapnya dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar bersama kita berbagi info dan video terbaru dari kami. Sejauh ini telah banyak studi yang dilakukan untuk mengidentifikasi siapakah Fir'aun yang sedang berkuasa di masa Nabi Musa dan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat banyak sekali nama-nama Raja Fir'aun mulai dari Ahmose I yang berkuasa pada tahun 1550 sebelum Masehi hingga 1525 sebelum Masehi. Lalu Thutmose I pada tahun 1506 sebelum Masehi hingga 1493 sebelum Masehi. Dilanjut dengan Thutmose II 1494 sebelum Masehi hingga 1479 sebelum Masehi. Dan Thutmose III 1479 sebelum Masehi hingga 1425 sebelum Masehi. Dan Amenhotep II pada tahun 1427 sebelum Masehi hingga 1401 sebelum Masehi. Amenhotep IV 1352 sebelum Masehi sampai 1336 sebelum Masehi. Horemheb sekitar 1319 sebelum Masehi hingga 1292 sebelum Masehi. Ramses I sekitar 1292 sebelum Masehi hingga 1290 sebelum Masehi. Seti I sekitar 1290 sebelum Masehi hingga 1279 sebelum Masehi. Dan Ramses II berkuasa pada tahun 1279 sebelum Masehi hingga 1213 sebelum Masehi. Lalu Merneptah 1213 sebelum Masehi sampai 1203 sebelum Masehi. Amenmes 1203 sebelum Masehi hingga 1199 sebelum Masehi. Dan Setnahte di tahun 1190 sebelum Masehi hingga 1186 sebelum Masehi. Dari daftar beberapa Fir'aun, menurut ahli sejarah, nama Ramses II selama ini kerap diidentifikasikan sebagai Fir'aun yang sedang berkuasa pada saat itu. Ia merupakan sosok Fir'aun terbesar dan terkuat yang pernah memimpin peradaban Mesir kuno. Ramses II juga merupakan salah satu Fir'aun yang paling lama berkuasa, yakni 66 tahun lamanya. Sifatnya yang kadang tirani terhadap masyarakat kelas bawah membuat sejarawan banyak yang berspekulasi dengan menyebutkan ia sebagai raja yang memperbudak Bani Israel. Kisah ini bermula pada kekafiran, kesombongan, dan keingkaran bangsa Mesir yang mengikuti Fir'aun dalam menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabinya Musa alaihissalam. Padahal telah nyata petunjuk bagi mereka dan telah diperlihatkan kejadian-kejadian luar biasa kepada mereka sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hati mereka tidak mau sadar, tidak mau kembali kepada kebenaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Fir'aun dan bangsanya tetap ingkar dan sombong, Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Fir'aun untuk meninggalkan Mesir beserta orang-orang Bani Israel. Namun Fir'aun menolak permintaan ini. Al-Quran telah mengisahkan cerita tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya dalam beberapa ayat. Dalam surat Toha ayat 77, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku di malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Kamu tak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut akan tenggelam." Maka pergilah Nabi Musa alaihissalam bersama-sama kaumnya Bani Israel pada malam itu juga dan pada pagi harinya. Tidak ada seorang pun dari kaum Nabi Musa, yaitu Bani Israel yang tertinggal di Mesir. Mereka telah pergi meninggalkan Mesir. Pagi harinya, mengetahui orang-orang Israel telah meninggalkan Mesir, Fir'aun sangat marah dan segera mengumpulkan tentaranya, kereta,
dan kuda yang ada di seluruh wilayah Mesir untuk mengejar Nabi Musa dan orang-orang Israel. Dengan marah Fir'aun berkata kepada pasukannya, "Orang-orang itu berjumlah tidak banyak, dan sesungguhnya mereka telah benar-benar membuat kita marah." Kemudian setelah tentara dan kuda-kuda terkumpul, diberangkatkanlah pasukannya mengejar Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 60-62, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, 'Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul.' Musa menjawab, 'Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Robku besertaku, kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku.'" Ketika pengikut Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan ketakutan karena akan segera tersusul, turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat selanjutnya. "Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 63. Melintaslah Nabi Musa beserta kaumnya Bani Israel, dan Fir'aun beserta pasukannya menyusul di belakangnya. Ketika Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya sampai di daratan yang tertinggi, dan Fir'aun beserta pasukannya masih di tengah-tengah lautan, maka datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa. Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya, dan kami tenggelamkan golongan yang itu. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 65 dan 66. Tenggelamlah Fir'aun beserta pasukannya, dan tak seorang pun terselamatkan nyawanya termasuk Fir'aun. Namun saat-saat Fir'aun menjelang akhir kematiannya, dia baru sadar atas keingkarannya, dan dia sempat mengucapkan kalimat tauhid dan berserah diri kepada Allah. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun itu hampir tenggelam, dia berkata, "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Quran Surat Yunus ayat 90. Dengan pengakuan Fir'aun tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menyelamatkan mayat Fir'aun agar tidak sampai hancur di dalam lautan, dan agar tubuh Fir'aun yang dibiarkan utuh tersebut dapat menjadi pelajaran bagi manusia kelak. Kemudian dalam surat Yunus ayat 92 yang artinya, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga tubuh Fir'aun tetap utuh walaupun tertelan lautan, untuk menjadi pelajaran dan sebagai tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang datang sesudahnya. Bukan hanya kisah tenggelamnya Fir'aun yang menjadi pelajaran dan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tubuh dan fisiknya juga. Secara geografis, Laut Merah merupakan perairan teluk yang berhubungan langsung dengan Laut Arab di sisi selatan. Negara-negara yang memiliki wilayah perairan di sepanjang Laut Merah antara lain Arab Saudi, Mesir, Sudan, Eritrea, dan Ethiopia, atau yang biasa disebut dengan negara-negara Maghribi. Sedangkan di sisi utara terdapat kanal bernama Suez yang menghubungkan Laut Merah dan Laut Mediterania. Lebar lautan yang menjadi pembatas wilayah benua Asia dan Afrika ini di lokasi terjauh mencapai jarak 300 km. Sedangkan panjang satu sisi pesisir Laut Merah mencapai sekitar 1.900 km. Sementara kedalaman lautnya di tempat yang terdalam mencapai 2.500 meter. Kisah Nabi Musa membelah Lautan Merah tersebut diperkirakan terjadi sekitar 3.500 tahun silam. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 50 disebutkan, "Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikan." Sejarah ini diperkuat dengan ditemukannya bangkai kereta kuda dan tulang belulang manusia di Laut Merah yang diduga merupakan pasukan dan pengawal Fir'aun. Seorang arkeolog bernama Ron White pada tahun 1988 mengklaim telah menemukan bangkai roda kereta tempur kuno yang berada di dasar Laut Merah. Ron White mengatakan bahwa bangkai kereta tempur Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah tersebut digunakan saat mengejar Musa bersama pengikutnya. Ron White bersama para peneliti lain juga menemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama. Adanya temuan tulang belulang itu memperkuat dugaan kerangka bala tentara Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. Berdasarkan penelitian ilmiah,
Lokasi penyeberangan Nabi Musa alaihissalam diperkirakan berada di wilayah Nuwaibah, semenanjung Sinai negara Mesir. Kedalaman maksimum perairan di kawasan ini sekitar 800 meter ke arah Mesir dan 900 meter ke arah Arab. Jarak Nuwaibah di sisi timur Laut Merah hingga semenanjung Arab di sisi barat sekitar 1.800 meter. Lebar lintasan saat Nabi Musa menyeberangi Laut Merah diperkirakan mencapai 900 meter. Pusat Riset Atmosfer Nasional NCAR dan Universitas Colorado Amerika Serikat menyebutkan terbelahnya air laut dapat dipahami melalui teori mekanika fluida. Angin menggerakkan air dengan cara yang sesuai dengan hukum-hukum fisika, yakni menciptakan lorong bagi perjalanan yang aman dengan air pada kedua sisinya, dan itu memungkinkan air untuk tiba-tiba menutup kembali. Untuk itu, para peneliti tersebut juga mempelajari bagaimana badai topan di Samudra Pasifik dapat menggerakkan dan mempengaruhi air samudra yang dalam. Mereka menunjuk satu situs di selatan Laut Mediterania sebagai tempat penyeberangan dengan model tanah yang memungkinkan terjadinya air laut membelah. Model ini memerlukan formasi berbentuk huruf dari Sungai Nil dan Laguna Dangkal di sepanjang garis pantai. Hal ini menunjukkan bahwa angin dengan kecepatan 63 mil per jam yang berembus selama 12 jam bisa mendorong air hingga kedalaman 6 kaki atau 2 meter. Ini menjadi jembatan tanah sepanjang 3-4 km dan luasnya 5 km hingga tetap terbuka selama 4 jam. Terkait dengan fenomena ini, peneliti Amerika Serikat mengakui bahwa fenomena Laut Merah terbelah ini memang sangat mungkin terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.